Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pambajun Setriani Astuti, MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY, yang kami hormati Profesor Dr. Mainenis Sita Resmi PhD, spesialis anak konsultan selaku narasumber, yang kami hormati Dr. Brakmandita MSc, spesialis anak klinis selaku narasumber pada siang hari ini, dan yang kami hormati Ibu Setio Harini MKes selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan DIY, yang kami hormati Bapak Puji Sutarjo MPH selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DIY, dan yang kami hormati tim penggerak PKK, kader kesehatan, perangkat desa, dan jajarannya, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana karena rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, kita dapat berkesempatan mengikuti seminar dalam rangka pelaksanaan Pekan Imunisasi Anak Nasional atau PIN Polio dan Introduksi Imunisasi Japanese Encephalitis pada siang hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Purwanti selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir nanti. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian sambutan, kemudian penyampaian materi yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab, serta kesimpulan dan penutup. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY kepada Ibu Pambajun Setriani Astuti MKes. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kota beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu Lurah beserta seluruh jajaran SDIY. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru seluruh daerah istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu kader kesehatan SDIY, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan waktu untuk bertemu dalam acara webinar pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio dan Imunisasi Japanese Encephalitis. Ibu Bapak yang kami hormati, tidak terasa besok pagi bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, kita akan bersama-sama memulai Pekan Imunisasi Polio putaran yang pertama. PIN Polio merupakan respon dan tanggung jawab pemerintah terhadap kejadian luar biasa yang terjadi di Indonesia. Sebanyak 32 provinsi dan 399 kabupaten kota se-Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio. Sejak 2022 sampai 2024 telah dilaporkan sebanyak 12 kasus kelumpuhan dengan 11 kasus yang disebabkan oleh virus polio tipe 2 dan 1 kasus
kasus disebabkan oleh virus polio tipe 1. Kasus-kasus ini tersebar di 8 provinsi di daerah Indonesia: Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Provinsi Banten. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, selama pandemi COVID-19 kemarin telah terjadi penurunan cakupan di Indonesia, dan beberapa wilayah di Indonesia melaporkan peningkatan kasus dan kejadian luar biasa pada kasus penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi, dan saat ini di Indonesia masih berada dalam status KLB polio. Respon imunisasi yang harus dilakukan adalah berupa pemberian imunisasi tambahan untuk mencapai kekebalan individu dan komunitas secara cepat hingga memutus mata rantai penularan. PIN Polio atau Pekan Imunisasi Nasional Polio yang akan dilaksanakan serentak di 27 provinsi termasuk daerah istimewa Yogyakarta merupakan bentuk respon imunisasi terhadap KLB polio di Indonesia. Meskipun dalam imunisasi rutin, DIY sudah menggunakan vaksin polio suntik atau IPV kepada bayi, tetapi dalam pekan imunisasi polio kali ini akan menggunakan vaksin polio tetes untuk memutus mata rantai penularan virus polio itu sendiri. PIN polio ini akan berlangsung di semua wilayah daerah istimewa Yogyakarta kecuali di Kabupaten Sleman selama 2 putaran, tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli 2024 untuk putaran pertama, tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2024 untuk putaran yang kedua. Ibu bapak yang kami hormati, selain pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio, kita juga akan melaksanakan BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan Agustus dan bulan November, untuk mencegah rubella, difteri, tetanus, dan kanker leher rahim. Selain diberikan kepada anak yang bersekolah, imunisasi ini juga akan diberikan pada anak usia sekolah tapi tidak bersekolah secara formal. Untuk itu, mohon dukungan ibu dan bapak sekalian untuk memberikan informasi kepada puskesmas terdekat jika ada anak usia sekolah di wilayah ibu bapak yang belum terdata menjadi sasaran imunisasi BIAS. Ibu bapak yang kami hormati, selain imunisasi polio, saat ini DIY juga menjadi salah satu provinsi yang akan melaksanakan imunisasi Japanese Encephalitis. Pemberian imunisasi JE diberikan kepada 3 provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Bali pada tahun 2018, Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023, dan gilirannya daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Imunisasi Japanese Encephalitis diberikan untuk mencegah penyakit radang otak pada anak. Imunisasi ini akan mulai diberikan dengan program imunisasi tambahan secara massal selama 2 bulan mulai tanggal 3 September 2024 bagi anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun. Selain itu, pemberian imunisasi JE akan diberikan pada anak usia 10 bulan. Bapak Ibu tim penggerak PKK, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru, serta Bapak Ibu kader kesehatan.
Kondisi permasalahan kesehatan kita, terutama pada balita, harus dipecahkan bersama-sama. Demikian juga tantangan program imunisasi. Dengan semakin bertambahnya jenis vaksin yang diberikan, tentu memerlukan upaya lebih keras dalam mencapai target cakupan yang tinggi dan merata. Semangat kerjasama dalam sinergi dari segenap sumber daya golong kiri secara terpadu, sawiji, dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis, greget, disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak, sanggup, dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun. Orang Minggu, demi mewujudkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang digambarkan dalam Pancang Mulia, menjadi dasar yang kokoh bagi sinergi dan kolaborasi di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu Bapak yang kami hormati, semangat pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu No One Left Behind, yang dalam jargon bahasa Jawa di DIY dinarasikan dengan sedaya dipun gantosaken, boten-boten ingkang dipun retwakaken, menjadi roda penggerak agar tercipta kesetaraan antar wilayah dalam upaya perbaikan kesehatan bayi, balita, dan penguatan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Akhir kata, semoga kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya komitmen, sinergi, dan kolaborasi multisektoral dalam perbaikan kesehatan bayi dan balita serta peningkatan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi seluruh upaya kita. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi sekaligus diskusi yang akan dimoderatori oleh Ibu Setyo Harini SKM Mkes. Pada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Anti. Selamat datang Prof. Mei dan juga Dr. Brahmandita. Sudah bisa bergabung dengan kami? Bisa terdengar suara kami? Selamat siang, Bu Rini. Bisa. Selamat siang, Bu. Prof. Mei. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh audien yang saat ini sudah bergabung, sudah mencapai 300 ini, sesuai dengan target. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, kita sudah kedatangan dua narasumber hebat kita. Yang pertama adalah Prof. Mainani Sitaresmi, PhD spesialis anak konsultan. Beliau adalah berada di Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial RKKMK UGM, sekaligus juga di RSUP Dr. Sarjito. Beliau adalah Sekretaris Satgas Imunisasi di IDI, anggota Komite Imunisasi Nasional, sekaligus juga sebagai anggota Komda, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi DIY. Beliau menyelesaikan sekolah kedokteran di Fakultas UGM tahun 90, kemudian mengambil spesialis dokter anak di FK UGM juga tahun 2002, sebagai konsultan tumbuh kembang pediatri sosial Kolegium Anak tahun 2008, dan menyelesaikan PhD di Nederland pada tahun 2009. Dan beliau saat ini sudah bergelar profesor, Profesor Mainani Sitaresmi, PhD spesialis anak konsultan.
Beliau akan membawakan materi mengenai pelaksanaan pekan imunisasi atau PIN polio dan juga imunisasi Japanese encephalitis atau JE. Kemudian narasumber kedua kita adalah Dr. Brahmandita, WI, ya, MSc, spesialis anak konsultan. Kami bacakan terlebih dahulu CV beliau. Beliau posisi saat ini adalah spesialis anak di Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKMK UGM, Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito, Yogyakarta. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris IDI Cabang DIY, anggota Komda KIPI DIY, serta anggota Satgas Remaja IDAI. Beliau menyelesaikan kedokteran umum di FK Undip tahun 2007, kemudian MSc-nya di FKKMK UGM tahun 2014, dan spesialis anak tahun 2014 juga, serta konsultan tahun 2022. Baik, beliau akan menyampaikan materi mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dan pada PIN polio dan imunisasi JI. Kepada beliau kami serahkan, nanti kami mohon Prof. Mei 30 menit maksimal, ya. Kemudian Dr. Brahmandita juga maksimal 30 menit supaya Bapak Ibu seluruh peserta mempunyai waktu kesempatan untuk berdiskusi lebih banyak, untuk tanya jawab lebih banyak, baik tentang seluk-beluk imunisasinya maupun juga kejadian ikutan yang barangkali meresahkan bagi Bapak Ibu semua. Baik, kami persilahkan kepada Prof. Mei 30 menit maksimal ya Prof. Ya, terima kasih. Monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengarkah? Suaranya sudah terdengar? Sudah? Oke. Matur nuwun Bu Rini, izin saya share screen ya. Terima kasih atas perkenalannya. Saya diminta untuk menyampaikan mengenai PIN polio dan vaksinasi JE. Ya. Sebelumnya ini kata kuncinya biar nggak lupa, nanti di akhir juga akan saya sampaikan ya. Tadi Bu Pembayun, Bu Kepala Dinas sudah menyampaikan mulai besok pagi ya, tanggal 23 Juli bersama dengan Hari Anak Nasional, kita akan menyelenggarakan PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Jadi 1 pekan ya. Polio pada semua anak sejak lahir sampai 7 tahun. Artinya sebelum usia 8 tahun. Ya, jadi 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Tanpa memandang apakah anak ini sudah mendapatkan vaksin sebelumnya atau tidak. Ya. Kemudian pemberiannya 2 kali dengan jarak adalah 2 minggu. Tapi kalau misalnya pergi, sakit, apa-apa bisa maksimal 4 minggu. Ya. Kemudian kita juga akan ada JE. Kita sangat bersyukur di DIY karena ini belum semuanya. Kalau PIN tadi nasional di 27 provinsi, kecuali kalau di DIY Sleman, karena Sleman kemarin sudah mulai ya. Kalau JE ini hanya ada di Bali, Kalimantan Barat, dan di Yogyakarta. Ya. Japanese encephalitis, jadi encephalitis radang otak yang dimulai nanti setelah kita selesai PIN polio, kemudian nanti ada bulan imunisasi anak sekolah. Nah, di September kita akan ada pengenalan vaksin JE pada anak mulai 9 bulan sampai 14 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun enggak, ya. Selama 2 bulan nanti semua anak itu divaksin. Nah, setelah itu karena harapannya semua selama 2 bulan sudah divaksin semua. Nah, ini penting sekali nanti Bu Guru ya. Baru kemudian rutin dilakukan di anak usia 10 bulan. Kalau yang PIN itu tetes, kalau yang ini disuntikan. Ya. Sekarang kita mulai dengan PIN dulu ya, polio. Ya, kita sudah jarang ya. Alhamdulillah sebetulnya Indonesia itu sudah bebas polio tahun 2015. Artinya tidak ada lagi kelumpuhan polio karena virus polio liarnya. Tetapi ternyata ada kejadian luar biasa, artinya ditemukan kasus polio di beberapa daerah, mulai dari 2022 ada di Aceh, ada di Papua, ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga
ini ya, kok Kalimantan kayaknya enggak. Maksudnya Jawa Tengah ya, kok Kalimantan. Maaf ini salah. Kemudian, nah penilaian oleh WHO ternyata cakupan kita itu belum banyak sehingga Indonesia termasuk risiko tinggi adanya wabah tidak hanya di daerah itu tadi. Ya, oleh karena itu maka kemudian diputuskan oleh komite ahli, oleh WHO, oleh Kementerian Kesehatan kita harus melakukan PIN pekan dari dalam 1 pekan, ya, dalam 5 hari atau seminggu. Tujuannya adalah supaya kita memutus penularan. Ya, sehingga meskipun anak-anak sudah divaksin, tetap harus ditetes karena untuk memutus penularan supaya mencegah terjadinya kejadian luar biasa dan mencegah ya, supaya Indonesia bebas polio. Nah, ini tadi ya saya sampaikan di Aceh, kemudian di Papua. Nah, ini kita di sini ya Jawa-Jawa ini ternyata masuk ya. Dan mungkin sedikit menambahkan, jadi tadi kan katanya Indonesia sudah bebas polio, ya polio liar sudah, tetapi ada virus polio yang dari perubahan pada daerah-daerah yang cakupannya rendah, nah, yang kita sebut dengan CVDPV, ya. Nah, ini kita coba mengingat polio kan mungkin sudah jarang ya, sehingga sampai lupa. Tapi mungkin kalau Bu Guru, Pak Guru yang sudah senior, mungkin dulu ada pernah lihat polio ya. Virus polio adalah virus yang sangat menular, jadi penularannya lewat mulut. Ya. Kemudian di tangannya kena bolanya, main kena temennya gitu ya. Jadi dia dan bisa melalui berak, melalui alat makan, melalui alat mainan, melalui air limbah, melalui sungai. Nah, itu sangat menular ya. Kemudian ada 3 virus ya, tipe 1, 2, dan 3. Sebetulnya virus polio itu mudah mati dengan formaldehid atau klorin ya, kayak baklin gitu ya. Dan dia hanya bertahan beberapa hari dalam suhu seperti di Indonesia ini. Dan yang penting dia itu hanya hidup di manusia. Sehingga kalau manusianya nanti divaksin bersama-sama, maka dia si virus itu akan keluar dalam beberapa hari, tidak lebih dari 1 bulan, maka dia akan mati. Sehingga kalau bersama-sama kita akan memutus penularan dan akan ada eradikasi. Eradikasi artinya ya nggak ada penyakitnya lagi, yang ada hanya virusnya mungkin di laboratorium. Nah, kemudian siapa sih yang bisa kena virus polio? Semua orang sebetulnya bisa kena, tetapi yang paling berisiko yang nanti menyebabkan kelumpuhan adalah anak di bawah 5 tahun. Ya, 7 tahun bisa, tapi yang paling sering di bawah 5 tahun. Kemudian siapa lagi? Yaitu anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap karena kekebalannya belum lengkap, tentaranya belum lengkap. Atau mereka, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang cakupannya rendah. Karena tadi virusnya bisa mutasi kalau dia cakupannya tidak baik. Seperti tadi kita lihat ada di, mohon maaf ya, Aceh, Papua, itu kan memang cakupannya belum bagus ya. Atau mereka yang hidup di sanitasinya jelek karena tadi penularannya lewat limbah ya, kemudian sungai gitu ya. Nah, sekarang bagaimana gejalanya? Sebagian besar, jadi hampir 90% dari 10 hanya dari 10 itu ada 9 yang tidak gejala atau gejalanya nggak khas seperti gejala flu ya, demam, mungkin ada mual, nggak nyaman, nyeri-nyeri, perlu mual, muntah gitu ya, linu seluruh tubuh gitu ya. Tetapi yang dari tadi ada 10%, 5% yang menyebabkan kelumpuhan. Dan kelumpuhannya permanen, tidak bisa kembali lagi. Biasanya munculnya pada hari ke minggu kedua, jadi 7 hari sampai 21 hari setelah infeksi. Atau tidak hanya kelumpuhan, bahkan kalau menyerang otot-otot nafas, maka akan bisa menyebabkan kematian. Nah, oleh karena itu, karena gejala ini kelumpuhannya itu biasanya mendadak, ya.
Kemudian lumpuhnya itu ngepleh-ngepleh. Kita kan tahu ya, lumpuh itu ada yang kaku, ada yang lemes. Nah, ini yang lemes. Dan pada anak kurang dari 15 tahun, maka jangan ragu-ragu, segera lapor ke petugas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah ini karena polio atau karena yang lainnya. Dan virus polio, tadi Bu Pembayu sudah menyampaikan, nggak ada obatnya. Jadi kalau sudah kena virus polio, ya kita berdoa mudah-mudahan tidak menyebabkan lumpuh, karena memang nggak ada obatnya. Kalau nanti lumpuh, ya biasanya kita setelah membaik, kita fisioterapi supaya berkurang, ya meskipun tetap permanen. Atau kalau ada keterlibatan nafas, ya kita kasih alat bantu nafas supaya nggak meninggal, gitu ya. Tidak ada obatnya, tetapi dia bisa dicegah dengan imunisasi dan saat ini sudah ada vaksinnya, sudah cukup lama, ya. Nah, kemudian vaksin itu dulu sebelum kita disuntik kita mengenal ya vaksin tetes, namanya oral polio vaksin. Dia adalah vaksin hidup yang dilemahkan sehingga dia bisa berkembang biak di dalam saluran pencernaan. Maka kekebalannya ada dua, yang ada di darah dan yang ada di usus. Nah, kalau ini tadi nanti dan di pemberiannya secara diteteskan, mudah, murah gitu ya. Sehingga nanti harapannya usus-usus anak yang ditetesi itu semua punya kekebalan sehingga nanti virusnya yang beredar, virus liarnya atau virus yang menyebabkan kelumpuhan nggak bisa tinggal di usus anak-anak yang sudah diteteskan tadi sehingga dia akan keluar lagi dan akan mati. Dan virus polio yang OPV dulu kita ada 3 jenis ya untuk 3 penyakit itu tadi. Sekarang sudah tinggal namanya BOPV yang ada diberikan di luar DIY. Kemudian untuk vaksin besok kita hanya 1 jenis karena yang ada beredar saat ini hanya tipe 2 ya, yang CDPV tipe 2 sehingga diberikannya adalah novel. Jadi NOPV. Jadi ini benar-benar vaksin baru. Tapi jangan ragu-ragu karena ini sudah diterapkan di banyak negara yang ada outbreak dan sebelum di DIY PIN yang sekarang sudah diterapkan sekitar 15 juta untuk Papua, untuk Aceh dan juga Sleman dan tidak ada efek samping. Nanti Dokter Andit akan lebih menjelaskan. Nah, kemudian ada vaksin suntikan yang disebut dengan IPV. Nah, ini tadi ya, harapannya nanti tidak hanya DIY, nanti berubah semuanya menjadi IPV itu tadi. Kalau di luar DIY memang minimal 2 dosis. Nah, sekarang di DIY sejak tahun 2007 kita sudah menggunakan IPV. Nah, apa bedanya? Kalau tadi virus OPV hidup, jadi dia bisa berkembang, diteteskan di usus. Kalau IPV dia sudah mati. Nah, dan dia harus disuntikkan sehingga lebih mahal. Bisa harus oleh petugas kesehatan. Kalau ini dulu kan bisa dengan kader ya, sekarang dengan petugas kesehatan. Ini tidak ada kekebalan di usus untuk IPV, dia hanya ada di dalam darah ya. Ya, tapi dia sangat aman. Keduanya sebetulnya sangat aman, baik OPV maupun IPV. Tapi yang tadi OPV itu pada kondisi-kondisi yang sangat jarang pada anak-anak yang datanya rendah atau daerah yang cakupannya rendah, maka si virus itu bisa berubah, sedikit berubah, sedikit berubah, sedikit berubah, sampai suatu saat menyebabkan kelumpuhan. Itu sangat-sangat jarang, ya. Nah, ya, dan terbukti ya kita bisa bebas polio liar. Nah, bagaimana mengatasi KLB? Jangan lupa kita di DIY tetap vaksinasi suntik harus tinggi pada usia 2, 3, dan 4. Dan sekarang akan ada PIN polio yang tadi semua jaraknya 2 minggu, kecuali siapa yang nggak boleh bayi lahir kurang dari 2 kilo beratnya. Atau mereka yang punya kekebalan, misalnya menderita kanker, menderita misalnya bocor ginjalnya sehingga dapat obat steroid jangka panjang atau anak-anak HIV yang daya tahannya rendah. Karena tidak semua anak HIV daya tahannya rendah. Atau memang karena itu nanti bisa ditularkan lewat berak, maka kalau di rumahnya ibunya misalnya baru kanker, mendapatkan kemoterapi, ya anaknya nggak boleh. Dan yang penting semua itu nanti kita harus limbahnya, beraknya, jadi baik dengan vaksin atau tidak,
timbah itu harus di WC ya, nggak boleh pampers dibuat di sembarang, itu nggak boleh karena dia bisa menularkan. Nah, bagaimana dengan anak kita yang yang batuk pilek? Nah, kalau batuk pilek, alergi ya, nggak ada demam, nggak ada sesak, anaknya baik-baik aja, boleh ya diberikan NOPV. Tapi kalau baru demam, ada batuk pilek yang dia sesak nafas, ada diare, ada muntah, maka kita tunda sampai kondisinya baik. Nah, kemudian pertanyaannya, kita kan anak-anak kita, misalnya bayi kan masih dapat vaksin yang lain. Boleh nggak dengan vaksin yang lain? Boleh ya. Jadi boleh diberikan bersama dan vaksin yang lain tidak perlu ditunda. Artinya misalnya sekarang NOPV 9 bulan, seminggu kemudian dia dapat MR, boleh ya. Atau hari ini jadwalnya MR, ya boleh MR dengan NOPV. Nah, bagaimana dengan vitamin A? Kan besok Agustus dapat vitamin A ya. Boleh bersamaan, tapi pinnya dulu, baru setelah itu dengan pemberian vitamin A. Bagaimana dengan obat cacing? Kita kan masuk program juga ya. Maka diberikan, kalau obat cacing kan nggak emergensi ya. Jadi kita tunda sampai 2 minggu setelah polio yang kedua. Ya, baru kemudian kita berikan obat cacing. Nah, tempat pelaksanaannya di mana? Pokoknya dikoordinasi oleh puskesmas. Bisa di puskesmas Indo, bisa di Pustu, bisa di Posyandu, atau pos-pos imunisasi lain yang ditentukan oleh puskesmas. Misalnya di daerah puskesmas A, ternyata TPA-nya bayinya lebih dari 50 anak gitu ya. Karena satu file itu untuk 50 anak. Misalnya di sana 40 ya, boleh mengerjakan sendiri, nanti akan didata oleh puskesmas ya. Ini mengenai PIN polio. Sekarang berikutnya adalah vaksin JE ya. Nah, ini adalah radang otak ini. Jadi ini otak selaputnya dia akan menyebabkan peradangan di otak. Disebabkan oleh namanya si virus. Kalau tadi virus polio, ini namanya adalah virus JE, Japanese Encephalitis, karena ditemukan pertama kali di Jepang. Nah, kalau polio tadi lewat manusia, lewat tangan, ya, kalau ini harus disuntikkan, namanya nyamuknya adalah culek, ya. Kalau kita tahu ya ada Aedes, ada Anopheles. Kalau Aedes untuk demam berdarah dia gigitnya pagi siang ya. Kalau culek ini pada malam hari ya. Jadi pokoknya kita nggak usah mikir, pokoknya jangan sampai rumah kita ada nyamuknya ya. Jadi pengendalian nyamuk menjadi sangat penting. Dan si nyamuk ini, si virus ini dia berkembang biaknya ada tidak hanya di manusia tapi terutama di babi dan burung blekok ya, burung sawah ya. Sehingga ada di kawasan pertanian. Kalau di tempat kita sepanjang masa, terutama di musim hujan. Ya, siapa yang berisiko? Seperti tadi semua kelompok umur, tetapi yang paling sering adalah anak usia di bawah 15 tahun, ya, terutama 1 tahun. Sehingga nanti kita untuk pemberian vaksinasinya sampai usia 14 tahun. Dan anak-anak dengan imunokompromis. Jadi kalau dia sudah sembuh harus segera diberikan. Mereka lebih rentan dan sering mengalami komplikasi neurologis. Nah, ini adalah siklus penularannya, ya. Jadi tadi dihantarkan oleh babi dan blekok, digigit, kemudian setelah itu si nyamuk yang ada virusnya menggigit manusia, dan di manusia dia langsung mati sehingga tidak menularkan ke anaknya. Jadi tapi anaknya bisa tertular dari si nyamuk yang sama. Ini siklus hidupnya terutama di daerah kotor ya, bukan daerah kotor, daerah pedesaan ya. Kemudian gejalanya seperti tadi boleh kadang-kadang tidak ada gejala seperti batuk pilek biasa. Tapi kalau yang tadi 10% dia ada gejala nyeri kepala yang hebat, mungkin muntah, mungkin kejang. Nah, itu biasanya sudah mulai ada gejala di saluran di infeksi di otak ya. Gejalanya ini kadang-kadang seperti sindrom Parkinson, wajahnya topeng, gerak-gerak gitu. Dan kematiannya cukup tinggi ya, 20-30. Jadi kalau 10, 3 meninggal. Wah, banyak sekali ya. Dan kalaupun dia sembuh, kadang-kadang ada
gejala sisa, misalnya dia nggak bisa gerak dengan baik sampai lumpuh, gangguan kognisinya dari dulu pinter jadi nggak pinter, dulu anaknya patuh jadi gampang marah, gampang depresi, emosi tidak terkontrol, mungkin ada epilepsi dan buta, afasia, pendengarannya ada masalah. Nah, bagaimana dengan tata laksana seperti polio virusnya? Tidak ada obat khusus, sehingga yang lebih penting adalah dengan pencegahan. Nah, ini dan vaksin JE itu sudah dipakai di banyak negara ya, bukan hanya Indonesia. Ini rekomendasinya yang tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan jadwalnya? Ini disuntikkan di lengan hanya cukup 1 kali, jadi nggak perlu diulang. Dan kita mulai dengan imunisasi massal ya 3 September pada 9 bulan sampai 14 tahun. Dan vaksin ini kalau polio tadi bisa sehari ya, kalau ini 6 jam. Dan simpannya 2 sampai 8 jam. Nggak boleh ya itu. Kalau ada alergi, imunokompromis seperti tadi, daya tahannya rendah, kemudian riwayat kejang, demam, kemudian nggak apa batuk pilek berat juga nggak boleh, diare berat itu nggak boleh. Nah, untuk anak-anak dengan kondisi khusus paling bagus kontrol ke dokter anak yang merawatnya. Nah, ini yang terakhir, jadi pesan kuncinya tadi ya Ibu, Bapak, kick off minggu besok hari kita akan memulai pin polio pada anak 0 sampai 7 tahun dengan jaraknya adalah 2 minggu dan sekarang vaksin Selasa minggu depannya ya. Kemudian vaksin JE tadi ya untuk 9 tahun untuk awal screening, setelah itu diberikan rutin pada usia 10 bulan ya, dan pemberiannya secara suntikan. Itu saja, terima kasih. Nanti Dokter Andit akan menjelaskan efek samping yang mungkin bisa muncul dan bagaimana mengatasinya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan Bu Rini. Terima kasih Prof. Mei, sangat jelas sekali ya Prof. Mei menyampaikan tentang bagaimana ya KLB polio itu bisa terjadi, kemudian apa itu suntikan untuk IPV, tetes oral OPV, siapa yang boleh dan tidak boleh, juga dijelaskan mengenai J. Bapak Ibu mohon ditahan dulu pertanyaannya. Ya, nanti setelah Dokter Andit menyampaikan materi mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi, kita akan mulai tanya jawab. Kami undang dulu Dokter Andit, sudah hadir, sudah bergabung dengan kita. Halo, Dokter Atmandita. selamat siang. Ya, Selamat siang, Dokter Andit. Ya, baik, terima Oke. kasih, Dokter Bratmandita ya. Agak sulit mengeja nama beliau, cukup unik namanya. Oke, Dokter Andit, kami persilahkan untuk menyampaikan materi mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, baik pada PIN polio maupun pada imunisasi J. Kami persilahkan, Dokter Andit. Ya, sudah bisa terlihat ya, Bu ya. Sudah, ya. Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, ini siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nggak ngantuk, nggak ngantuk. Tadi Prof. Mei sudah banyak menjelaskan terkait dengan penyakitnya, kemudian vaksinnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian nih sering mendapat pertanyaan juga ya dari para orang tua terkait kalau nanti anak saya dapat imunisasi, kira-kira apa saja nih yang bisa terjadi, efek sampingnya seperti apa. Nah, ini sini saya izin menjelaskan terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar KIPI, ya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini kalau setiap imunisasi gitu pasti akan mungkin sering mendengar kata-kata kejadian ikutan atau mungkin efek samping gitu ya. Nah, ini karena kita akan melaksanakan PIN polio dan akan ada introduksi untuk vaksin Japanese encephalitis. Nanti kali ini mungkin saya akan lebih menekankan terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI untuk polio dan JE. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang kita
sering sebut sebagai KIPI, ini kalau berdasarkan definisi, jadi mungkin kalau Bapak Ibu di sini pernah mendengar, oh habis diimunisasi jadi panas gitu ya, habis diimunisasi jadi mensret, diare gitu. Nah ini kita mengenalnya sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah pemberian imunisasi, kemudian menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi tersebut. Jadi, apapun kejadiannya yang kemudian terjadi setelah pemberian imunisasi, maka kita duga sebagai berhubungan dengan imunisasinya, kita bisa sebut sebagai KIPI, Bapak Ibu. Jadi, di sini KIPI ini sebenarnya definisi yang sangat luas. Dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, juga menyebutkan bahwa KIPI ini adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian imunisasi, walaupun tidak harus memiliki hubungan sebab akibat. Jadi, kalau ada KIPI, kalau ada kejadian yang terjadi setelah pemberian imunisasi, tidak harus selalu disebabkan karena vaksin, gitu. Nah, kemudian bisa disebabkan karena yang lain. Apakah memang karena bersamaan, kemudian dilalah pas habis diimunisasi, dia sakit. Nah, ini juga disebut sebagai KIPI. Jadi kejadian ikutan ini bisa berupa gejala yang tidak nyaman atau tanda klinis penyakit tertentu, bisa suatu diagnosis ataupun hasil laboratorium yang tidak normal. Jadi kalau kita melihat adanya kejadian ikutan pasca imunisasi, ini berarti semua kejadian tanpa perlu melihat apakah dia berhubungan dengan vaksinnya atau tidak. Sehingga mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, loh kalau semua itu berhubungan apa setelah mendapatkan vaksinasi itu kita sebut sebagai KIPI, berarti semua itu disebabkan karena vaksin. Itu tidak selalu. Tidak selalu. Nah, sehingga definisi tadi yang kejadian ikutan pasca imunisasi ini, kemudian kalau kita mau bandingkan, ada yang namanya reaksi simpang, atau mungkin kalau Bapak Ibu sering dengar efek samping. Jadi kalau kita minum obat gitu ya, gampangannya kita minum obat paracetamol gitu ya, kita kan bisa beli dengan mudah ya paracetamol tuh di apotek banyak, bebas, kemudian di Indomaret ada, di Alfamart ada gitu ya. Artinya itu obat yang sangat mudah kita peroleh. Tetapi apakah 100% aman? Tidak. Bisa juga kita minum paracetamol yang bisa didapatkan dengan bebas, kita kemudian mengalami reaksi simpang atau kita mengalami efek samping. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kalau tadi definisi KIPI adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan, ya, yang kemudian mengikuti pemberian imunisasi dan kita bisa melihat bahwa tanpa melihat adanya hubungan sebab akibat, sedangkan kalau reaksi simpang ini adalah kejadian yang tidak diharapkan dan dibuktikan bahwa memang disebabkan karena vaksinnya. Jadi sama seperti paracetamol tadi, kejadian misalkan muncul alergi, biduren atau bengkak gitu ya, edema setelah minum paracetamol atau mungkin muncul ruam kemerahan setelah minum paracetamol. Kemudian diduga kan bahwa kondisi tersebut disebabkan karena paracetamol. Nah, ini juga sama seperti KIPI tadi. Tapi kemudian kita mencari bukti-bukti yang lain. Oh, ternyata nggak ada kondisi lain yang bisa menjelaskan si bidurennya ini karena sebab yang lain. Sehingga berdasarkan bukti-bukti di penelitian-penelitian sebelumnya bahwa memang paracetamol ini bisa bikin biduren. Nah, sehingga kita meyakini bahwa si paracetamol yang bikin biduren tadi itu ada hubungan sebab akibat. Maka itu yang kita sebut sebagai efek samping atau reaksi simpang. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu pahami bahwa semua kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak selalu berhubungan dengan vaksinnya. Nah, sehingga kalau kita lihat ada beberapa analisis. Jadi kalau kita mau menjelaskan, kita mau membuktikan bahwa kejadian ini apakah disebabkan karena vaksin atau tidak, maka kita harus punya informasi yang lengkap, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau informasi yang kita miliki tidak lengkap, informasinya tidak cukup, kita tidak bisa melakukan analisis kausalitas. Kita tidak bisa mendapatkan pembuktian bahwa kondisi ini disebabkan karena vaksin, itu tidak bisa. Jadi kita harus mempunyai informasi yang lengkap dulu.
Setelah informasinya lengkap, kemudian kita perlu melihat tadi apakah kejadian ini adalah hubungan sebab akibat ataukah sebenarnya kejadian ini hubungannya inkonsisten atau kita bilang bahwa hubungannya tidak berhubungan. Jadi dilalah bersamaan tuh kalau mungkin bahasa awamnya. Artinya terjadi suatu yang coincidence atau terjadi bersamaan dengan kondisi lain. Jadi setelah diimunisasi, kemudian anaknya panas, mencret gitu ya, kemudian diperiksa di lab, ternyata di dalam fesesnya itu didapatkan bakteri. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa panas sama mencretnya itu disebabkan karena infeksi bakterinya, tidak berhubungan dengan vaksinnya. Walaupun kejadian tersebut terjadi setelah pemberian vaksinasi. Nah, sedangkan kejadian yang berhubungan dengan vaksin, ya kita bisa bilang bahwa ini hubungannya konsisten berhubungan dengan vaksinasi, sebenarnya itu bisa disebabkan apakah karena produk vaksinnya, yang ini tentu sudah melalui berbagai penelitian, nanti saya jelaskan setelah ini. Kemudian kualitas dari vaksinnya, di sini petugas harus betul-betul memastikan bahwa vaksin yang diberikan dalam kondisi baik, tidak dalam kondisi kadaluarsa, gitu ya. Kemudian dilakukan pemberiannya dengan steril, kemudian disesuaikan dosisnya dan semuanya sehingga harapannya kualitas vaksin yang diberikan memang sesuai. Kemudian ada yang ketiga ini juga adalah reaksi kecemasan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ingat waktu kita vaksin COVID ya, itu kan kalau biasanya yang mendapatkan vaksinasi anak-anak gitu, tapi pada saat vaksin COVID ternyata dalam jumlah yang banyak, dosis yang cukup banyak diberikan pada dewasa. Ternyata yang dewasa ini tuh muncul reaksi kecemasan tuh jauh lebih banyak daripada anak-anak Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi reaksi kecemasan tuh bukan hanya miliknya anak-anak, dewasa tuh ternyata juga menunjukkan adanya reaksi kecemasan. Nah, ini sehingga kita bisa mencari tahu, kemudian kita melakukan analisis, ya melengkapi informasi, melakukan analisis sehingga kita kemudian menentukan apakah kondisi yang tadi terjadi setelah imunisasi atau yang kita bilang KIPI tadi memang berhubungan dengan vaksinnya atau sebenarnya ini tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi apabila informasi yang kita berikan itu ternyata informasi yang kita dapat itu tidak lengkap, ya misalkan tidak ada data, tidak dilaporkan, ya, kemudian tidak ada pencatatan yang baik, tidak lengkap, maka kita tidak bisa menjelaskan bahwa ini nih kejadian ikutan pasca imunisasi ini disebabkan berhubungan atau tidak dengan vaksinnya. Nah, ini yang harapannya Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita memberikan vaksin secara massal, otomatis dalam jumlah yang banyak. Nah, kejadian ikutannya juga akan bisa banyak karena jumlah yang diberikan banyak. Nah, tetapi semua kejadian tadi belum tentu semuanya disebabkan karena vaksin. Sehingga laporan dari Bapak Ibu sekalian menjadi sangat penting, kelengkapan datanya sangat penting. Nah, itu kemudian nanti kami gitu ya tadi dari Komite Daerah untuk Penanggulangan dan Pelaporan KIPI ini akan melakukan analisis kausalitas. Nah, tadi Prof. Mei menyampaikan tentang vaksin-vaksin polio yang ada di Indonesia. Nah, ini kira-kira di Indonesia saat ini, di dalam program imunisasi yang rutin, ya kita di Jogja, program imunisasi rutin kita di Jogja itu sudah menggunakan yang IPV, Inactivated Polio Vaccine, ya, vaksin poliomyelitis yang inaktif, yang diberikannya dengan cara suntikan. Tetapi daerah-daerah di luar DIY masih menggunakan kombinasi antara polio yang disuntik dan polio yang ditetes atau yang kita kenal dengan BOPV atau bivalent oral polio vaksin, di mana polio vaksin yang tadi Prof. Mei juga sudah menjelaskan, polio vaksin yang kita punya ini yang kita gunakan dalam vaksin rutin itu hanya terdiri dari tipe 1 dan tipe 3 aja untuk proteksi terhadap virus polionya. Yang polio 2-nya itu sudah tidak ada. Jadi sudah sejak tahun 2016 itu P2-nya dikeluarkan gitu. Nah, ternyata kita mengalami KLB lagi, kita mengalami outbreak lagi untuk yang circulating VDPV untuk yang polio 2. Sehingga kondisi tersebut tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Jadi circulating
PDPV ini juga ada di negara-negara lain dan ini juga menjadi suatu outbreak ya atau kejadian luar biasa untuk negara-negara lain juga. Nah, sehingga eh, kita kemudian membuat sebagai respon terhadap kondisi outbreak tadi adalah vaksin yang hanya berisi OPV 2 saja, gitu ya. Jadi yang ini novel oral polio vaksin 2, ini isinya hanya yang P2 saja yang tidak ada di BOPV tadi. Sehingga kalau misalkan ada yang bertanya, oh kan ini sudah dapat lengkap untuk imunisasinya, apakah tetap masih perlu? Tetap perlu diberikan untuk yang NOPV 2 ini. Nah, jadi dari yang NOPV 2 ini yang diberikan hanya khusus pada kondisi respon terhadap outbreak saja, atau yang saat ini kita lakukan ya PIN, atau beberapa waktu lalu kita melakukan subPIN, itu yang diberikan adalah NOPV 2. Jadi vaksin NOPV 2 ini tidak diberikan pada program rutin, ya, jadi tidak diberikan pada program rutin. Nah, NOPV 2 ini produk dari Bio Farma. Jadi Bio Farma ini produksi dalam negeri ya, di mana Bio Farma ini sudah mengembangkan sejak 2011, sudah melalui peninjauan yang ketat terhadap data keamanan, kemudian efektivitas, stabilitas secara genetik, ya, kemudian melakukan pemeriksaan penjaminan mutu ya, kualitas vaksin di lokasi produksi ini dilakukan oleh Balai POM juga. Dan kalau kita lihat di sini NOPV 2 ini di tahun November 2020 sudah mendapatkan izin penggunaan dari Badan POM, serta izin juga dari WHO untuk penggunaan dalam kondisi darurat, karena ada kondisi outbreak, jadi darurat. Tetapi tidak berhenti di situ, kemudian tetap dilakukan terus penelitian yang berusaha untuk memastikan bahwa vaksin ini aman. Sehingga di Desember 2023, NOPV 2 ini sudah mendapatkan lisensi penuh dan masuk ke dalam prakualifikasi WHO. Jadi sudah diakui bukan hanya digunakan di Indonesia, ini sudah digunakan di 35 negara di dunia. Jadi tadi circulating PDPV untuk PDPV 2 ini bukan hanya di Indonesia, ada di beberapa negara lain, dan vaksin NOPV 2 ini juga sudah digunakan di 35 negara selain Indonesia. Nah, tadi yang saya cerita kalau penelitian atau pengembangan untuk suatu vaksin itu sudah melalui waktu yang sangat panjang, gitu ya. Jadi dari 2011 sampai sekarang 2024 itu kan sudah lebih dari 10 tahun ya, dikembangkan dalam lebih dari 10 tahun, diuji, dipastikan bahwa vaksin ini aman, gitu ya, untuk bisa diberikan secara massal kan gitu. Nah, sehingga kalau nanti muncul memang dalam studinya pun gitu, kalau ini ada studi-studi ya, studinya ada di Belgia, ada di Panama, gitu, ada di Gambia. Dari studi-studi ini kemudian juga tadi menyampaikan bahwa ada memang kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi akan seperti apa nanti saya jelaskan setelah ini. Sehingga dari studi yang sudah dilakukan ini kita mendapatkan informasi bahwa ada kejadian ikutan pasca imunisasi ya, yang sebagian besar sifatnya adalah ringan. Uji klinis yang dilakukan tadi menunjukkan bahwa toleransi dari NOPV 2 ini baik untuk dewasa, anak-anak, ataupun bayi tanpa adanya indikasi peningkatan resiko keamanan. Jadi kalau kita lihat NOPV 2 ini dibandingkan yang monovalen OPV 2 sebelumnya, jadi generasi yang lama, ini sudah jauh lebih baik dari sisi kestabilan genetiknya, kemudian keamanannya, dan efektivitasnya juga baik. Tidak ada indikasi untuk ketidakamanan dari data-data yang ada, semua menunjukkan bahwa NOPV 2 ini aman untuk diberikan. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi dari NOPV 2 ini, kalau kita lihat dari studi-studi yang sudah dilakukan, surveillance yang sudah dilakukan selama ini, kipinya bersifat ringan sedang, gitu ya. Sebagian besar yang kalau kita temui di sini adalah adanya anak yang menangis terus-menerus ya, atau kita bilangnya abnormalitas crying ya, menangis yang tidak sesuai seperti biasanya. Kemudian anak mengantuk, ada demamnya ada tapi tidak banyak ya, hanya sekitar 10% dari 1000 dosis. Jadi dosis yang diberikan tuh juga tidak sedikit gitu ya. Jadi untuk studi ini dosisnya banyak. Dan ada yang rewel, kehilangan nafsu makan, ada juga yang muntah. Tapi kalau kita lihat
10% dari 1.000 itu kan cuma sedikit sekali ya. Kemudian KIPI yang berat, jadi KIPI berat di sini juga ada, tapi lebih sedikit lagi. Bayangkan dari 1.000 itu cuma ada 4 KIPI yang berat. Satu yaitu menangis yang terus-menerusnya lebih lama daripada yang ringan tadi. Kehilangan nafsu makannya juga ada, tapi cuman hanya ada 2 anak saja gitu ya, mengantuk-ngantuk dan muntah. Jadi sangat sedikit sekali sehingga bisa apa namanya dikatakan bahwa vaksin NOPV2 ini aman dan tidak ada KIPI serius selama studi itu dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa untuk bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi, kita harus memastikan tadi melakukan imunisasi dengan cara yang tepat. Memastikan bahwa anak yang diberikan dalam kondisi sehat, bugar gitu ya. Ada beberapa kondisi penyakit yang tadi Prof. Mei juga sudah menyampaikan, silahkan konsultasikan dengan dokter. Karena tidak semua tuh jadi nggak boleh gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi sakit yang memang harus ditunda atau tidak boleh diberikan atau kita bilang sebagai kontraindikasi. Tapi ada beberapa kondisi yang sebenarnya walaupun dia sakit tetapi boleh diberikan. Nah, sakitnya seperti apa? Contohnya misal anak-anak yang dengan Down syndrome ya, dengan gangguan, dengan keterlambatan. Nah, itu bukan menjadi kontraindikasi untuk imunisasi PIN polio NOPV2 ini. Tetapi apabila kemudian dia mengalami sakit pada saat akan diberikan imunisasi, misal demam, batuk, apalagi sesak ya, ada pneumonia, ya maka saat itu dia tidak boleh mendapatkan vaksin NOPV2 saat itu. Tetapi kemudian kan sakit kan diobati sembuh. Nah, setelah sembuh kemudian bisa dikejar lagi. Karena kan ini waktunya 1 minggu ya, pekan imunisasi nasional ini. Kemudian ada beberapa kondisi lain yang juga tidak boleh mendapatkan NOPV2 seperti anak-anak yang dengan sakit HIV, anak-anak yang sedang dalam kondisi keganasan ya, kanker, anak-anak yang mendapatkan pengobatan untuk menurunkan sehingga menyebabkan penurunan dari sistem kekebalan tubuh. Nah, ini semua untuk memastikan boleh nggak anak ini untuk mendapatkan vaksin, silahkan konsultasikan dengan dokter. Ya, tadi untuk polio NOPV2, PIN polio yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini ya, mulai dari besok tanggal 23 selama sepekan ke depan, kemudian akan diulangi putaran berikutnya 2 minggu setelahnya. Sifatnya vaksinnya aman, walaupun kita tahu tadi seperti mungkin ada muntah, mungkin ada demam, mungkin ada sedikit penurunan nafsu makan, tapi itu sifatnya ringan ya, kemudian akan menghilang dalam beberapa hari. Tetapi tadi tetap perlu dilaporkan ke petugas kesehatan. Yang berikutnya untuk imunisasi Japanese encephalitis. Jadi vaksin Japanese encephalitis yang kita gunakan di Indonesia ini namanya CDJEV, di mana vaksin Japanese encephalitis tadi Prof. Mei juga sudah menyampaikan ini berasal dari virus Japanese encephalitis yang dilemahkan. Sehingga dari vaksin hidup yang dilemahkan ini harapannya tadi bisa menimbulkan kekebalan tanpa harus menimbulkan sakit gitu ya. Seperti kalau dia terinfeksi virus Japanese encephalitis kan bisa akan menjadi sakit. Kemudian sama seperti yang NOPV2 tadi, CDJF ini juga sudah melalui peninjauan yang ketat terhadap data keamanan, kemudian efektivitas, stabilitas, serta pemeriksaan jaminan kualitas ya. Dan ini juga sudah mendapatkan lisensi penuh dan prakualifikasi dari WHO. CDJF ini lebih lama dibandingkan NOPV2, sudah digunakan lebih dari 10 tahun di wilayah Asia. Ya, jadi tadi Prof. Mei juga sudah menunjukkan petanya di mana saja penyakit Japanese encephalitis ini banyak dan di negara-negara tersebut juga sudah mengimplementasikan vaksin Japanese encephalitis sebagai program nasional. Jadi sudah bukan hanya Indonesia yang menggunakan, sudah banyak digunakan di negara-negara lain. Cara pemberiannya tadi juga sudah disampaikan, diberikannya di lengan. Kalau tadi polio ditetes, ya kalau untuk JE ini disuntikkan. Disuntikkan di lengan kalau dia anaknya sudah lebih dari setahun. Kemudian kalau kurang dari setahun bisa diberikan di paha. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah pemberiannya disuntikkan di lokasi yang aman, yang memang juga diharapkan tadi dilakukan. Petugas kesehatan juga akan melakukan ini dengan sebaik-baiknya,
Walaupun disuntik sakit sedikit jangan dibohongin. Oh nggak sakit gitu ya. Nanti pas disuntik anaknya nangis ya nggak apa-apa kan sakit sedikit gitu ya. Jadi jangan dibohongi bahwa nggak sakit. Kita tahu bahwa disuntik itu sakit. Jadi tetap bisa disampaikan walaupun sakit sedikit ya sakit sedikit nanti terus biar sehat gitu ya. Jadi harapannya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru, kita sebagai apa namanya pendidik bisa ikut mengedukasikan bahwa imunisasi itu penting. Sakit itu memang wajar kalau namanya juga disuntik gitu ya. Tapi harapannya berikut-berikutnya anak ini juga kan kalau nanti bias dia nggak cuma sekali kan diulang lagi kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Jadi jangan ditakut-takuti. Untuk vaksin CDJF ini sama seperti tadi kontraindikasinya karena dia berasal dari virus hidup yang dilemahkan sehingga eh, tidak boleh diberikan pada anak-anak yang dalam kondisi sakit, tidak boleh diberikan pada mereka-mereka yang dengan kondisi kekebalan tubuh yang turun. Nah, tadi seperti contohnya penyakit HIV, kemudian anak-anak yang mendapatkan tadi kalau ginjalnya bocor, kemudian dapat terapi steroid, nah, jangka panjang dosisnya tinggi, itu bisa juga menimbulkan penurunan sistem kekebalan. Nah, yang seperti ini silahkan konsultasikan ke dokter. Jadi jangan diputusi sendiri Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk guru bisa menyampaikan informasi ini kepada orang tua sehingga orang tua bisa menanyakan ke dokternya masing-masing gitu. Apakah kondisi sakitnya anak saya ini boleh untuk mendapatkan vaksin JE atau yang sekarang adalah untuk yang polio. Tadi kalau kita lihat sama seperti NOPV2, untuk CDJF ini juga kejadian ikutan pasca imunisasinya juga sifatnya sebagian besar adalah ringan. Jumlahnya sangat sedikit gitu ya, jadi vaksin ini aman. Kipi serius juga sangat jarang ditemukan ya. Kejadian ikutan yang sering menyertai pemberian CDJF adalah demam. Kemudian ada nyeri atau bengkak di tempat suntikan. Nah, tadi kalau polio kan cuma ditetes. Nah, kalau ini karena disuntik, tadi kemungkinan nyeri saat disuntik itu ya mungkin banyak ya jumlahnya kalau yang ini. Semakin besar anaknya mungkin bisa ada cemas dan sebagainya. Sehingga kita perlu juga tadi tahu bahwa reaksi kecemasan juga bisa mengikuti pemberian imunisasi. Jadi kalau bisa diedukasi, dijelaskan dulu. Jadi ketika petugas puskesmas datang, anaknya nggak satu nangis semua gitu ya. Kemudian bisa muncul res atau kemerahan, ruam kemerahan di tempat suntikan, nyeri kepala, nyeri otot, dan terjadi iritabilitas. Jadi kalau ada kondisi yang mengikuti pasca pemberian imunisasi, kalau demam bisa diberikan paracetamol gitu ya. Nyeri juga sama, kalau memang ringan aja biasanya juga membaik tanpa perlu obat dan hanya dalam 1-2 hari dia akan membaik. Berdasarkan hasil penelitian studi ketika CDJF ini digunakan, jadi Indonesia sudah menerapkan pemberian vaksin JE ini kan secara program nasional itu di beberapa provinsi ya. Jadi yang pertama di Bali tahun 2017, kemudian 2023 kemarin di Kalimantan Barat, dan Jogja akan insya Allah tahun ini. Nah, berdasarkan surveillance yang dilakukan di Bali tahun 2018, setelah mereka melakukan program ini untuk 1 tahun, nah, ternyata nyeri di tempat suntikan tuh hanya 20% ya. Kalau kita lihat, yang namanya disuntik ya pasti sakit. Tapi ternyata yang mengeluhkan itu nyeri hanya sekitar 20%. Bengkak di tempat suntikan 14%. Demam hanya 0,8, jadi nggak sampai 1%, ini sedikit sekali ya. Dan tidak ditemukan adanya kipi serius ya, yang sampai memerlukan rawat inap ya, itu tidak ada sampai menimbulkan keresahan juga tidak ada. Jadi selama surveillance aktif ini sifatnya KIPI yang ditemukan adalah ringan. Untuk JE ada beberapa screening yang nanti akan dilakukan oleh petugas. Jadi bisa mengedukasikan kepada para orang tua, Bapak Ibu guru bahwa ada beberapa kondisi yang harus menjadi perhatian. Artinya kalau ada kondisi tersebut, jadi kalau hasil screeningnya ini jawabannya salah satu ya, itu bukan berarti tidak boleh divaksin, tidak. Tetapi silahkan konsultasikan ke dokter. Gitu. Kalau nanti dokter memutuskan boleh ya maka bisa mendapatkan vaksin CE. Gitu ya. Kalau nanti misalkan memang dokter menilai karena kondisi penyakitnya tidak bisa mendapatkan vaksin ya berarti saat itu ditunda. Karena untuk CE ini agak berbeda dengan polio. Kalau polio hanya waktu 1 pekan, kemudian putaran kedua 1 pekan. Sedangkan untuk CE kita akan lakukan introduksi gitu ya di bulan September ini. Kemudian
vaksin JE ini nanti akan masuk ke dalam program imunisasi rutin. Jadi setelah ini nanti anak berusia 10 bulan akan mendapatkan vaksin JE. Jadi kalau sekarang contohnya yang vaksin rutin itu kayak MR, 9 bulan MR. Nah, nanti besok 9 bulan MR, 10 bulan JE. Jadi setelah itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya rutin. Gitu ya. Jadi harapannya nanti sudah familiar sehingga ini nanti akan jadi vaksin rutin. Nah, sehingga pesan saya jika terjadi KIPI, ya, jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi, laporkan kepada petugas. Gitu ya, karena tadi semua kejadian tidak harus selalu berhubungan dengan vaksin. Kalau dia berhubungan dengan vaksin itu juga harus melalui analisis yang komprehensif dengan data-data yang lengkap dan sehingga kita bisa membuktikan bahwa memang kondisi itu ada hubungannya atau sebagai efek samping dari pemberian vaksinasi. Petugas akan melakukan tata laksana sesuai diagnosisnya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melaporkan, petugas kemudian akan melakukan pemeriksaan, melakukan tata laksana. Tadi kalau KIPI ringan itu tadi sebenarnya tanpa tata laksana khusus, dia akan membaik dengan sendirinya dalam 1-2 hari saja. Tapi kalau kok belum 1 hari kok belum membaik, silahkan segera konsultasikan dengan dokter. Nanti petugas juga akan melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu bahwa oh setelah DIY ini mengintroduksi vaksin JE, tadi kalau di Bali demamnya 0,8, nanti di Jogja jadi berapa. Kemudian mestinya ya kurang lebih proporsinya hampir sama gitu ya. Nyeri di tempat suntikan, silahkan dilaporkan pada petugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita mungkin bisa lebih banyak diskusi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Andi, pencerahannya cukup jelas ya. Beliau menyampaikan bagaimana efek samping atau reaksi simpang gitu versus KIPI, itu ada perbedaan antara keduanya. Kemudian juga bahwa vaksin ini sebenarnya sudah relatif aman ya, baik yang digunakan untuk PIN polio maupun JE karena sudah melalui uji berpuluh-puluh tahun. Ada mungkin beberapa kontraindikasi yang dijelaskan juga, dan bagaimana ketika terjadi KIPI, baik ringan maupun serius, harus apa yang harus dilakukan oleh orang tua maupun kader begitu ya, melaporkan. Mulai dengan pantun ya, Prof. Mei dan Dr. Anya, gunung berapi. Daripada kita semua bingung, lebih baik bertanya pada pakarnya imunisasi. Baik, Bapak Ibu silahkan. Kalau ada hal yang kan diklarifikasi berkaitan dengan imunisasi, PIN polio maupun CE, serta hal yang berkaitan dengan kejadian ikutan ataupun mungkin reaksi, silakan Bapak Ibu, atau ada yang raise hand. Ya, baik sambil menunggu mungkin kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Yang pertama dari Mr. Alex SD Budi Utama. Kalau sudah vaksin JE secara mandiri, apakah masih harus ikut imunisasi lagi? Nah, pertanyaan ini hampir mirip dengan yang disampaikan oleh Bu Hesti. Ya, Bu Hesti bertanya, yang pertama, Sleman tidak dilaksanakan PIN, apakah karena sudah melaksanakan terlebih dahulu? Kemudian bagi yang sudah vaksin JE1 maupun 2 di dokter spesialis anak, apakah tetap ikut vaksin JE September mendatang? Itu 2 pertanyaan yang hampir sama tentang JE. Kemudian ada lagi dari SD Kanisius Klepu juga bertanya tentang JE. Apakah ada jeda setelah mendapatkan imunisasi JE yang pertama? Berikutnya sekaligus saya bacakan dari Bulia Fitriani. Bayi sudah 4 bulan, tanggal 16 kemarin sudah vaksin suntik IPV, gitu ya. Apakah pada jadwal PIN besok tetap ikut lagi? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan di materi Prof. Mei, juga disinggung di Dr. Andit ya, tapi mungkin bisa lebih diperjelas. Kami persilahkan Prof. Mei terlebih dahulu mungkin ya, kalau nanti perlu ditambahkan oleh Dr. Andit. Silakan Prof. Mei. Ya, terima kasih Bu Rini ya.
Ini saya satu kamar dengan Dokter Andi, jadi pakai Oh, mikrofonnya. iya. Ya, jadi yang pertama agak berbeda antara PIN dengan JE. JE ya. Kalau PIN itu tanpa memandang status imunisasi, maka dia harus diberikan vaksinasi ya, karena tujuannya tidak hanya untuk tidak hanya untuk meningkatkan kekebalan si orang tersebut, tetapi yang lebih penting adalah untuk memutus transmisi ya, untuk polio, sehingga misalnya dia sudah mendapatkan IPV 2 minggu yang lalu, dia masih tetap harus minum, masih harus mendapatkan OPV, NOPV. NOPV, atau dia sudah ke dokter anak, dapat rutin, pokoknya selama ini vaksinasinya ada di dokter anak, nah dia tetap butuh ikut PIN. Nah, pelaksanaan PIN memang agak berbeda karena satu vaksin kan untuk 50 ya Bu Rini, sehingga mungkin tidak semua dokter anak akan melaksanakan karena untuk efisiensi dia nggak boleh sisa cuma pasiennya cuma 3 gitu, nggak boleh. Jadi harus minimal 40 baru boleh menyelenggarakan. Nah, oleh karena itu untuk PIN polio. Nah, beda dengan JE. Kalau JE itu tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan pada orang itu dan harapannya nanti akan memutus transmisi. Ya. Kenapa diberikan 2 kali? Karena yang pertama kan anaknya di Indonesia di DIY kan belum pada divaksin nih. Sehingga untuk mengejar itu ada namanya campaign tadi ya, diberikan campaign kamu matikan diberikan campaign selama 2 bulan tadi ya, untuk semua anak 9 bulan sampai 14 tahun. Kalau kemudian dia sudah mendapatkan vaksin JE di dokter swasta, apalagi sudah 2 kali, sebetulnya dia nggak perlu ya. Tetapi nanti buktikan dengan catatan di buku KI atau apa, dan nanti dianggap sebagai cakupan, gitu ya. Karena ini beda dengan yang PIN tadi. Kalau PIN pokoknya meskipun dia sudah selama ini di dokter anak, sudah mendapatkan suntik ya, polio, tetap bersama-sama dan waktunya hanya pendek ya, hanya 1 pekan, minggu besok tanggal 23 besok Selasa. Kemudian setelah itu nanti ada namanya sweeping, mereka yang di minggu ini nggak bisa nanti dikejar. Kemudian setelah itu minggu depannya untuk suntikan yang kedua dan minggu depannya untuk yang dikejar tadi. Nah, setelah itu nggak ada lagi, nanti kembali ke suntikan polio seperti biasanya. Nah, untuk JE beda. Jadi selama 2 bulan itu mengejar, setelah selesai, kemudian nanti meneruskan dengan yang semua anak yang sudah 10 bulan. Kan yang sekarang misalnya suntik September itu anaknya dia masih 8 bulan kan belum masuk program itu. Nah, nanti dia akan ikut setelah 2 bulan itu selesai dan setelah dia usianya 10 bulan baru kemudian dia mendapatkan. Itu ya. Dan kalau sudah mendapatkan di dokter anak, silahkan nggak apa-apa, tetapi nanti melaporkan buktinya. Jadi dia dianggap sebagai sudah divaksinasi. Mungkin itu apalagi ya tadi yang belum. Sudah ya Bu ini ya. Oke. Yang dari tadi penjelasan kenapa kok Sleman tidak Oh diikutkan? ya. Kenapa kok Sleman nggak diberikan ya? Karena Sleman sudah melakukan supin 2 bulan yang lalu ya, 2 atau 3 bulan yang lalu. Jadi ini kan tadi saya sampaikan karena peta risikonya Indonesia risiko tinggi, maka di WHO menyampaikan harus ada PIN. Jadi yang pertama dulu adalah Papua ya. Kemudian setelah itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada Jawa Barat, nah termasuk Sleman. Kenapa Sleman? Karena dilalah waktu itu kasusnya yang polio itu tinggalnya di Klaten, perbatasan dengan Sleman, dan dirawatnya di Sleman, sehingga kemudian saat itu diputuskan Sleman masuk supin pada waktu 2 atau 3 bulan yang lalu. Nah, mereka kan sudah, sehingga tidak ikut di dalam program ini. Sama dengan Aceh, Papua itu juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu Jawa Barat saat ini tidak karena mereka sudah lebih dahuluan. Ya.
Baik, Prof. Eh, suaranya hilang. Itu dengan kok, Bu. Masih. Oh ya, ya Prof. Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Ini sebenarnya mungkin perlu kami tekankan kembali. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Mei ya, bahwa untuk vaksin, untuk PIN polio, ini kebijakannya adalah tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, semua anak, semua sasaran yang ada di DIY, kecuali Kabupaten Sleman, ya, tetap dilakukan PIN dengan tetes, begitu ya. Kemudian untuk JE kebijakannya berbeda lagi karena untuk JE kalau sudah pernah diimunisasi silahkan menampilkan gitu, menunjukkan buktinya, bukti imunisasi sehingga tidak perlu diimunisasi kembali. Itu ya untuk beberapa penanya yang mengulang, Tadi kebetulan yang mungkin tadi belum homeschooling ya, menyimak Bu. penjelasan. Ya, Iya. bagaimana cara imunisasi polio? Kalau polio kan dilaksanakannya di pos-pos Puskesmas. PIN ya, tidak selalu di sekolah. Beda dengan JE. Kalau JE karena sasarannya sampai 14 tahun, maka kalau tidak salah awal itu justru disasar di anak sekolah dulu, baru kemudian di sisanya ya. Tapi kalau PIN itu kelihatannya kecuali kalau misalnya TK-nya muridnya 40 mungkin bisa disasarkan di sana ya. Tapi kalau yang homeschooling, silahkan nanti mestinya akan Mencari didata oleh puskesmas. puskesmasnya, nanti akan imunisasi di pos Pos PIN polio, yang pos mana? PIN polio yang ada di masing-masing desa. Itu nanti ada keterangannya. Biasanya dulu pengalaman cucu saya di Sleman, dia sudah dikontak oleh kadernya, Bu, besok tanggal ini di ya, tetes polio di sini jam sekian gitu, sehingga nggak perlu menunggu. Dia kan nanti puskesmasnya itu berpindah dari posyandu satu ke posyandu lain, atau dia ada misalnya waktu itu di pustu pindah gitu ya. Jadi nanti ada jadwal-jadwal dan ini hanya selama sepekan ya. Jadi tidak ada lagi, tapi nanti kalau sudah ikut biasanya dikasih tanda supaya ini sudah dapat, nanti tinggal 2 minggu lagi dia tetes lagi. Sekalian yang itu yang indikasi kontrol Ada lagi yang Oh mungkin ya, menekankan bayi ya. ini, kalau sudah dapat tetes ya, kalau sudah dapat tetes, apakah perlu untuk ikut PIN lagi? Berarti artinya kemarin dia sudah ikut supin ini. Nggih. Iya, Supin ya. Kecuali kalau di luar DIY, siapa tahu nih ada yang dari Klaten. Nah, kalau dia PIN-nya adalah tetes polionya adalah vaksinnya rutin, ya tetap harus dapat PIN ini ya. Tapi kalau sekarang kan di kota apa namanya Jawa Tengah Jawa enggak Tengah. ya. Jadi kalau berarti kan khusus di DIY ya. Baik. Pertanyaan berikutnya ya. Ada bayi BBLR 1.700 gram, sekarang umurnya 1 bulan dengan berat badan 2.300 gram. Boleh ikut PIN OPV enggak ya, Dok? Sama anak sudah 2 minggu kemarin, sudah imunisasi IPV, boleh ikut OPV apa tidak, Dok? Begitu. Nah, jadi tadi karena beratnya sudah 2,3, umurnya juga Ini monggo Prof. jadi Mei tetap atau ya boleh Dokter Andit. divaksin. Boleh, bukan hanya boleh, ya Ya. divaksin supaya tadi untuk mencegah transmisi penularan. Kemudian kalau dia dapat IPV seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu, tetap mendapatkan NOPV. Jadi ini yang PIN itu terlepas dari vaksinasi rutin dan imunisasi rutinnya nggak perlu diubah jadwalnya. Jadi tetap ya. Nanti agak berbeda Jelas ya untuk dengan titik JE ya ya. mati. Kalau JE nanti kalau misalnya anaknya 10 bulan baru dapat MR, nanti jaraknya adalah 4 minggu. Kalau untuk JE dengan MR ya, kalau tidak bersamaan ya. Baik, berikutnya dari Bu Erma, ini lebih ke Dokter Andit ya. Apabila terjadi KIPI, sementara pelaksanaan PIN, polio, dan JE, pelaksanaan difasilitasi sekolah dan kelurahan, maka kemana orang tua bisa meminta bantuan? Apakah kepada petugas tata laksana di kelurahan, ataukah ke paramedis pribadi bisa? Begitu, Dokter Andit. Ya, Bu Erma ya, terima kasih Bu Rini. Jadi untuk tata laksana gitu ya, tadi kalau muncul
kondisi demam kan tadi bisa diberikan paracetamol seperti biasanya. Tapi kok tadi sehari kok masih belum membaik, silahkan untuk ke puskesmas atau untuk ke dokter atau mau ke paramedis yang biasanya nggak masalah. Nah, untuk pelaporannya ini nanti apa namanya bisa dilaporkan tadi via sekolah juga bisa bahwa oh kemarin si adik habis di imunisasi PIN atau habis mungkin di imunisasi JE kemudian ada demam, ada apa disampaikan juga. Jadi nanti sekolah juga akan mencatat kan akan berkoordinasi dengan puskesmas ya untuk pencatatan. Tapi kalau terjadi kondisi yang tadi membutuhkan pertolongan silahkan datang kemana saja layanan fasilitas layanan kesehatan terdekat gitu ya. Karena kan tadi petugas akan kemudian melakukan diagnosis dan tata laksana. Jadi terlepas dia ini baru selesai divaksin, tetap kondisi yang kemudian perlu ditata laksana itu ya harus ditata laksana. Masalah pelaporannya nanti dari rumah sakit atau mungkin dari puskesmas itu juga nanti akan melakukan pelaporan. Gitu kira-kira Bu Erma. Jadi nggak masalah, bukan kalau imunisasinya di sekolah terus nggak boleh dibawa ke rumah sakit, nggak, tetap boleh. Kalau memang diperlukan, silahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sudah jelas ya, Bu Irma. Ini ada pertanyaan lagi masih meyakinkan diri ini, Dok, sepertinya tentang JE tadi ya. Kalau sudah pernah JE tapi 3 tahun lalu begitu, apakah masih harus mengikuti program vaksin JE? Mungkin perlu ditekankan sekali lagi, Prof. Mei. Ya, sebetulnya kalau dia sudah 2 dosis itu memberikan perlindungan jangka lebih panjang ya. Tapi kalau mau diberikan lagi nggak ada salahnya. Jadi Boleh. tidak boleh, boleh nggak apa-apa nih. Umum gratisnya. Iya. Meskipun sebetulnya dia sudah dari kalau kecuali kalau baru 1 dosis ya. Kalau 1 dosis memang sebaiknya juga dia harus Iya, membutuhkan 2 dosis supaya memberikan proteksi jangka apa, panjang. proteksi. Ya, baik. Eh, Bapak Ibu yang mengikuti secara live di link Zoom, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Karena saya lihat yang di chat sudah selesai, ini sudah habis. Silahkan Bapak Ibu masih ada waktu. Ya, kita akan akhiri sebenarnya bisa sampai jam 16 begitu ya, Prof dan Dokter Adit. Atau 5 menit lagi ini ya, sampai 15.30. Masih ada Ya, waktu 5 kalau menit sudah lagi, nggak kami ada yang persilahkan. tanya ya diakhiri juga boleh ya Bu Rini ya. Nah, berarti kan semua sudah paham. Ya, Ya nanti dari Bapak Ibu guru, pendidik PAUD, kemudian Ibu-ibu PKK bisa yang penting itu adalah menyebarluaskan informasinya gitu kan supaya yang mungkin hari ini belum mendengarkan, yang hari ini mungkin belum mengetahui bisa ikut mengetahui dan meyakinkan tadi yang ditanya bolak-balik perlu imunisasi lagi enggak, perlu dapat tetes lagi enggak. Nah itu bisa disampaikan juga ke yang lain. ya, agak lebih tenang memang kalau sudah bertanya dan dijawab langsung oleh pakar-pakarnya, begitu dok. Ya, mungkin Prof. Mei juga akan memberikan close statement. Ya, oke, Ibu-ibu, ya, kesempatan bagus untuk beribadah, membantu negara kita supaya memutus rantai penularan. Jadi ikut PIN ya. Ini adalah kewajiban bersama, bukan kewajiban individu. Supaya anak kita sehat dan anak-anak Indonesia yang lain juga terlindungi karena terputus transmisinya pada 0 sampai 7 tahun ya. Kecuali kalau dia kondisi khusus, ya itu konsultasi dokternya. Untuk JE, alhamdulillah, karena kalau beli sendiri ke swasta mahal tuh Bu. Dan ini buat kita nomor 3 ya, Bali, Kalimantan, dan Yogyakarta. Jadi ayo kesempatan ini mumpung nggak bayar, supaya anak-anak kita juga terlindung dari penyakit infeksi yang berbahaya. Ya. Nah, insya Allah semua vaksin itu sudah ada ujinya, seperti disampaikan Dr. Andit, dan aman, dan juga bermanfaat. Ya, baik, terima kasih kepada kedua narasumber, Prof. Maineni dan juga Dr. Andit. Terima kasih atas sharing ilmunya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua yang hebat, ya, yang sudah memberikan pertanyaan. Keraguannya sudah terjawab, semoga. Ya, baik, kita akhiri. Awan biru kabut putih, sekian dulu, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kan nggak kurang.
Baik, terima kasih Bu Rini sudah memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dan Alhamdulillah tiba kita saatnya pada di penghujung acara. Sekian dari kami, atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.